Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya ucapkan bagi semua kekasih Tuhan. Saya berharap Anda berada dalam kondisi yang baik-baik saja, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita semua paham, kita saat ini berada di dalam sebuah situasi yang penuh ketidakpastian. Tidak jelas kapan semua ini akan berakhir. Dan kalaupun berakhir, kondisi seperti apa yang ada di depan sana? Saya ada satu cerita sebagai seorang ibu rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengalami blender saya rusak. Hal tersebut terjadi karena saya tidak membaca dan tidak memahami cara kerja dan kapasitas dari blender tersebut. Saat itu saya berpikir, ini kan cuma blender. Saya tahu cara mengoperasikannya. Ternyata saya menaruh bahan melebihi kapasitas yang dia bisa kerjakan, dan kemudian blender tersebut rusak. Demikian juga Alkitab dan firman Tuhan merupakan satu-satunya panduan, buku panduan di dalam kehidupan kita. Karena dialah sang pencipta. Dia tahu persis bagaimana kita sebagai manusia bisa maksimal, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bahkan melewati saat-saat yang sulit sekalipun. Di kesempatan ini, saya ingin sharing 2 prinsip yang kita ambil dari firman Tuhan. Yang pertama, ada di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me." Tidak ada satu orang pun di dalam kehidupan ini yang dapat membuat statement semacam itu. Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup memberikan kelegaan, meringankan beban semua orang yang datang kepadanya, selain Tuhan Yesus Kristus. Di dalam terjemahan dikatakan, "Are you tired, worn out, burn out?" Kamu kelelahan dengan beban itu? Come to me, marilah kepadaku. Get away with me. Get away? Saudara, mungkin kita sering melihat hashtag di Instagram ataupun di sosmed, short escape, di mana mungkin melepaskan rasa penat sejenak dengan liburan, baik ke pantai, ke gunung, atau bahkan pedesaan. Tetapi di saat-saat seperti ini, kita mau escape kemana? Ada pembatasan skala besar, pembatasan sosial skala besar, ada karantina. Saudara, bahkan mudik pun saat ini tidak dianjurkan. Tetapi firman Tuhan tetap sama. Tuhan berkata, "Are you tired? Kamu capek, kamu kelelahan? Get away with me. Mari bersamaku. And you will recover your life." Engkau akan memulihkan kembali hidupmu. I will show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana mendapat istirahat yang sesungguhnya. Firman Tuhan bahkan berkata di ayat tersebut, "Watch how I do it." Yesus berkata, "Walk with me and walk with me and watch how I do it." Berjalanlah bersamaku, bekerjalah bersamaku. Perhatikan, watch, bagaimana cara aku mengatasi hal-hal tersebut. Yesus berkata di Matius 6 ayat ke-34, "Janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, sehasta itu sekitar 45 cm. Tuhan dengan kata lain berkata, siapa di antara kita yang karena khawatir umur kita bisa bertambah 1 hari? Tentu saja nggak ada. Yang ada malah kondisi menjadi lebih buruk. Saya ingat ada satu lagu lama yang sangat cantik. Lagu itu berkata, sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Dan ada satu lagu lain yang juga berkata, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab ku percaya Tuhan. Saudara, firman di Matius tadi berkata, perhatikanlah burung-burung di langit. Perhatikanlah bunga bakung di padang. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Apakah saudara pernah memperhatikan bunga bakung? Bunga lili. Saya akan taruh di screen sini gambar bunga bakung, bunga lili. Dan memang ada salah satu jenis bunga lili yang bahkan bisa tumbuh di tengah padang gurun, desert lily. Sangat cantik dia di tengah masa kekeringan tersebut. Saudara, kalau saudara melihatnya, bunga bakung tersebut warna-warnanya, saudara akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Bahkan Raja Salomo pun tidak akan bisa berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga tersebut. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran di tengah masa-masa ini. Saudara dan saya bisa yakin guncangan yang kita alami hari ini tidak untuk menghancurkan kita. Kalau saudara dan saya masih bisa bernafas hari ini, itu adalah suatu kepastian bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih akan bekerja di dalam diri kita, dan Tuhan akan bekerja juga melalui diri kita. Sesungguhnya kesulitan dan guncangan-guncangan yang kita alami hari-hari ini bisa membawa kita kepada suatu level tingkatan yang baru. Karena ini waktunya di mana kita tidak menoleh lagi ke belakang kepada hal-hal yang pernah berhasil di dalam kehidupan kita, cara-cara yang sama yang biasa kita lakukan. Ini saatnya kita terbuka terhadap kemungkinan baru yang Tuhan sediakan di depan kita. Cara-cara baru yang akan berhasil di dalam kehidupan kita. Memang di masa-masa kesulitan ini, kreativitaslah yang akan menolong kita untuk kita bisa melalui banyak hal tersebut. Dan imanlah yang akan terus membuat kita memiliki pengharapan bahwa sesuatu yang baik sedang menunggu kita di depan. Watch how I do it, kata Tuhan. Di saat-saat yang sulit ini, sensitivitas orang dapat meningkat. Saya akan mengutip satu artikel di mana ditulis ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi toleransi rasa sakit seseorang. Dikatakan depresi dan kecemasan dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap rasa sakit. Di saat-saat yang sulit ini, banyak orang menjadi sangat sensitif. Jika
Anda sudah melakukan sesuatu yang benar, tetapi kemudian Anda harus mengalami kesulitan, tantangan di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda ditinggalkan orang yang terkasih, ada sahabat yang mengkhianati Anda, jalan yang Anda harapkan ternyata tiba-tiba tertutup di depan Anda, atau bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari Anda. Apapun itu tidak bertujuan untuk menghancurkan Anda. Selalu ada Tuhan di sana yang akan mengarahkan kita. Bahkan Tuhan akan pakai hal-hal tersebut untuk mendorong kita maju menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita, kepada sesuatu yang baru. Semua kejadian yang menyakitkan tersebut hanyalah merupakan satu cuplikan atau satu episode dari rencana Tuhan untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebab itu, jikalau Anda mengalami kesulitan-kesulitan dan rasa sakit tersebut, jangan biarkan hal-hal yang buruk tersebut membuat kita juga menjadi buruk. Tetapi izinkan Tuhan bekerja melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Artikel yang sama tadi mengatakan bahwa para atlet, mereka dapat menanggung rasa sakit jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah berlatih di dalam hidupnya. Demikianlah apa yang kita alami dapat membuat kita menjadi lebih kuat, lebih baik. Kalau Anda mengalami hal-hal yang membuat Anda stres, depresi, cemas, jangan larut di dalamnya. Justru ini saatnya Anda berkata atau Anda bersikap, drop it, leave it, let it go. Jatuhkan hal tersebut, tinggalkan hal tersebut, biarkan hal tersebut berlalu. Dengan iman, kita pegang firman Tuhan tadi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak usah khawatir. Kalau Tuhan piara burung-burung di langit, kalau Tuhan piara bunga bakung di ladang, hal-hal sulit yang kita lewati, ada satu tangan yang tetap memelihara kehidupan kita semua dan akan menolong kita untuk melewatinya, bahkan menjadi lebih baik ke depannya.